Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya lagi kepikiran sesuatu nih, kepikiran konsep untuk launching produk di Shopee. Jadi ini tahapnya masih konsep ya, saya juga belum membuktikan ini berhasil atau enggak. Saya lagi mempraktekannya, launching produk di Shopee itu gimana sih yang benar. Jadi ini mungkin videonya bukan untuk newbie ya, tapi yang udah ya yang udah jualan cukup lama mungkin sudah punya bestseller dan seterusnya. Oke, kita latar belakang dulu. Jadi saya lagi mikir gitu. Kita kan ini upload di Shopee ya, di marketplace yang nggak punya basis massa di luar marketplace ya, yang nggak punya fans berat di Instagram, fans berat di TikTok. Ini cocok banget. Jadi kita upload dan kita nggak punya fanbase, terus nggak laku, ternyata nggak ada yang beli. Apakah itu nggak diterima pasar? Apakah itu, wah, ini launching nih, katakanlah fashion ya, paling gampang tuh memang fashion, misalkan jual kaos, kita launching upload terus ternyata nggak laku, terus kita mikir oh ini jelek nih produknya, nggak diterima oleh pasar. Setelah saya pikir-pikir, setelah banyak saya launching produk dan saya basis masa di luar marketplace-nya nggak banyak, jangan-jangan bukan nggak diterima pasar, jangan-jangan nggak disukai algoritma, jangan-jangan nggak disukai algoritma. Ya mungkin aja, karena percuma aja produk sebagus apapun kalau ternyata nggak ada trafficnya secara organik maupun iklannya terlalu mahal alias nggak disukai oleh algoritma, ya nggak laku. Jadi kita launching nih, khususnya yang fashion ya, kita launching kan metodenya insya Allah sama ya. Judulnya yang biasa kita lakukan, fotonya yang biasa kita lakukan, terus produknya kemungkinan besar dari feedback dari customer. Masa sih nggak laku? Nah itu saya mikir, masa sih nggak laku sih berkali-kali, apa ya, launching dan nggak laku tuh berkali-kali, mungkin ada 50 atau 60 kali mungkin. Dan yang rasio lakunya tuh saya rasa nggak nyampe 10% deh, kayaknya kurang dari 10%. Laku tuh apa? Atau bestseller deh, nggak jadi bestseller. Bestseller tuh apa? Bestseller buat saya tuh minimal laku, terjual satu aja per hari. Bagi saya bestseller tuh itu. Definisi teman-teman terserah. Kalau definisi saya bestseller adalah yang terjual satu pieces aja per hari konsisten sampai kiamat. Itu namanya bestseller. Nah, balik lagi, metodenya kan sama. Metodenya sama, judul yang biasa biasa saya lakukan, foto juga yang biasa saya lakukan, terus produk juga dari feedback customer, kita tanya customer sukanya warna apa dan sebagainya, ternyata nggak laku. Dan sekarang saya lagi mencurigai jangan-jangan bukan karena nggak diterima pasar, tapi jangan-jangan nggak disukai oleh algoritma. Itu aja. Kalau itu betul, kalau ternyata memang ada peluang itu bahwa produk saya upload dan tidak disukai algoritma, maka ya solusinya sederhana sebetulnya. Solusinya ya udah upload aja yang banyak. Upload aja ini produk yang sama, produk A katakanlah kita upload A1, A2, A3, AN. Sampai 10, 20 ya terserah. Judul berbeda, foto beda, deskripsi usahakan beda, harga sama nggak apa-apa, padahal produk fisiknya sama. Kita upload aja terserah. Ini namanya A/B test. Nggak A/B test ya. Kalau A/B test itu kan cuma satu variabel yang di testing. Tapi kalau ini ya semuanya diganti-ganti. Random test mungkin ya, judul, foto, deskripsinya berbeda. Jadi random test nanti kita cari pemenangnya. Nah sebenarnya di Lazada tuh ada, kalau teman-teman sadar, di Lazada ada fitur namanya A/B test. Jujur saya belum pernah coba. Lihat aja pas upload produk di kanan atas. Saat ini tuh di kanan atas ada tulisannya A/B test. Kemungkinan metode ini juga. Jadi yaitu kita upload produk yang fisiknya sama tapi dengan link yang berbeda. Jadi kita memperbesar peluang disukai oleh algoritma. Jadi upload, terus saran saya kalau kalau mau main lebih agresif, nggak wait and see, yaitu langsung iklanin produk serupa. Lihat yang impressionnya tinggi. Kalau impressionnya tertinggi itu kemungkinan besar disukai algoritma. Impression ya, bukan klik. Kemungkinan besar disukai algoritma, entah nebeng ke produk yang serupa, entah entah keywordnya pas atau lain sebagainya. eh Kalau saran saya lihatnya dari impression tertinggi, bukan klik tertinggi. Iklan produk serupa katakanlah ya sebulan gitu. Lalu yang topnya dirawat. Dirawat tuh artinya apa? Kalau mau diiklanin lebih yang top boleh, silakan. Atau ketika live kan pasti bingung ya kalau kita live, misalkan kita pakai metode ini upload 30 gitu. Ini 30-30-nya nangkring di situ. Orang juga bingung ini produknya sama aja atau gimana. Nah,
Jadi kalau yang udah ketemu topnya dari katakanlah launching 5 ya, ketemu topnya yang top impression produk serupa, yang itu yang di live-in di etalase, yang itu yang dimasukin ke Shopee Video, yang itu yang di-share di Instagram, yang itu yang dirawat lah, dirawat seperti bestseller. Nanti dilihat ternyata sebulan 2 bulan ternyata memang nggak laku, nggak berhasil nembus bestseller, ya sudah, memang produknya jelek, memang tidak diterima pasar. Saya rasa peluangnya ini makin banyak upload, makin ini ya, makin banyak upload seharusnya secara probabilitas peluangnya lebih besar. Apakah ini melanggar Shopee? Sebenarnya nggak boleh ya. Sebenarnya kita nggak boleh upload produk yang sama sebenarnya. Tapi ya kalau kalau ternyata ketahuan, ya sudah berhenti dulu. Apalagi sampai kena penalti ya sudah berhenti dulu. Tapi harusnya enggak ya, karena kan Shopee nggak ngecek fisiknya. Fisiknya tuh dia nggak cek. Ya nggak mungkin kan Shopee, lu upload apa lu? Oh yang ini, oke itu aja ya, nggak boleh upload yang lain ya. Kan enggak. Fisiknya kan dia nggak cek. Jadi upload dengan foto berbeda, deskripsi berbeda, judul berbeda, kalau bisa harganya juga berbeda, beda-beda dikit lah, beda 1.000 2.000 perak, sekaligus ngetes harga market fitnya itu berapa. Ya, ini masih konsep, saya belum praktek dan lagi praktek sejujurnya lagi praktek nih contohnya nih ya. Jadi ini saya ada produk yang ini mirip-mirip sama bestseller kami kala itu dan herannya ini nggak laku padahal harga nggak jauh beda. Bahannya sama. Terus ini juga dari feedback customer minta renda-renda, warnanya sama. Terus modelnya itu cuma ada ekstensi dikit yang sebelumnya yang bestseller yang diadaptasikan untuk ini, untuk produk ini adalah yang nggak pakai renda dan nggak ada rempel kayak gini. Ya udah kita modifikasi pakai rempel dan sesuai feedback juga, warnanya sama, harganya nggak terlalu jauh berbeda, cuma beda 5.000 gitu waktu itu dan nggak laku. Dan sekarang saya mau launching lagi yang ini tapi versi putihnya ini di mock up. Ini produknya sama di mock up warna putih. Lagi mau praktek, rencana saya sih upload 10. Rencana saya sih upload 10 tapi ya lihat kondisi lah, lihat kondisi. Ya itu aja konsepnya. Silakan teman-teman ada silakan praktek. Kalau yang sudah praktek dan berhasil atau nggak berhasil, tolong banget tuliskan di kolom komentar. Tunggu kabar saya selanjutnya bagaimana hasil eksperimen ini, hasil konsep ini setelah dipraktekkan berhasil atau tidak. Ya mungkin masih lama sih, mungkin 2 bulan lagi, 2 sampai 3 bulan lagi hasilnya baru kelihatan. Kalau ternyata gagal ya mohon maaf, kalau ternyata berhasil ya kita gas sama-sama. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.